Selamat pagi anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang keenam. Mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan belajar ya Tuhan, tuntunlah kami supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat keragaman budaya di masyarakat yang ada di Indonesia. Coba kalian lihat gambar ini. Ini merupakan contoh gambar keragaman yang ada di Indonesia di bidang pakaian adat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia. Antara lain, yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menjadi identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, sebagai ikon pariwisata dan memupuk sikap toleransi. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda ini mencengkeram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tahukah kalian? Indonesia dalam keragaman budaya memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, satu tujuan. Perhatikan contoh gambar ini. Ini merupakan berbagai keragaman budaya di Indonesia. Dari rumah adat, pakaian adat, seni tari, dan lain sebagainya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat berarti bagi bangsa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kekayaan bangsa Indonesia di bidang keragaman budaya memiliki berbagai macam manfaat, antara lain yaitu menumbuhkan sifat nasionalisme, kemudian sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas bangsa di dunia internasional, dan memupuk sikap toleransi. Dengan kita menghargai keragaman yang ada, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Salah satu keragaman yang ada di Indonesia adalah tarian. Ada berbagai tarian dari berbagai daerah. Banyak tarian daerah di Indonesia menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit dan ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda, tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda-beda juga. Berikut contohnya. Yang pertama, tari pendet. Tari pendet ini properti yang digunakan berupa bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Nanti bunganya itu akan dilempar-lemparkan. Yang kedua, tari piring. Propertinya berupa piring yang diletakkan di tangan sang penari. Kemudian ada tari topeng. Tari topeng propertinya ada topeng dan kipas. Yang keempat, tari bondan. Tari bondan menggunakan payung, boneka kecil, dan kendi. Nah, properti tari ini digunakan untuk menunjang pertunjukan seni tari. Berikut contoh tari tradisional dan properti yang digunakan seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi. Ini merupakan tari pendet. Nah, ini menggunakan bokor yang berisi bunga yang sudah dihias dengan janur. Kemudian ini tari topeng.
Berikutnya ini tari piring. Nah, piringnya dipegang dengan tangan di kiri dan kanan. Kemudian ini merupakan tari bundan, menggunakan payung, membawa selendang, dan boneka yang digendong. Ini merupakan berbagai tari tradisional dan properti yang digunakannya. Keragaman budaya dapat kita kenalkan melalui iklan agar budaya kita tetap terjaga dan lestari. Dalam iklan terdapat kata kunci. Kata kunci iklan merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh, perhatikan contoh kata kunci dari berbagai jenis iklan berikut. Untuk iklan pariwisata, kata kuncinya merupakan tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas yang disediakan bagus. Untuk iklan produk makanan sehat, kata kuncinya di kata sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapatkan. Untuk iklan produk obat pencernaan, kata kuncinya ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk atau tidak menimbulkan kantuk, dan terbuat dari bahan alami atau herbal. Nah, untuk menyimpulkan kata kunci yang terdapat dalam sebuah iklan, maka kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kalimat, gambar, atau dialog dalam iklan. Yang kedua, menemukan topik atau informasi penting dalam iklan. Langkah yang ketiga, menulis topik tersebut dalam satu atau dua kata. Kata-kata topik itu nanti akan mampu mewakili isi iklan dan dinamakan kata kunci iklan. Anak-anak, untuk soal evaluasi kalian hari ini, nanti silahkan kalian mengerjakan soal penilaian akhir subtema 2 bagian B untuk semua muatan pelajaran. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian jawabannya saja. Anak-anak, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pelajaran dapat berjalan lancar. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya materi yang kami pelajari berguna bagi hidup kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya. Nanti silakan kalian segera menyelesaikan tugas-tugas kalian. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Serta membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, berkah dalam.